Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada subuh berbahagia ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Baitin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kehadiran kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dia menghadiri kita mendapatkan barokah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para kiai, para ustaz, alim ulama, dan para hajah, dan yang saya hormati Bapak Haji Purnawirawan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemini dan Masjid Bina KTN, dan yang saya hormati Bapak-bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada silaturahmi pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat mengangkat kaki hadir dalam rangka kegiatan KTM rutin yang kita laksanakan. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, mungkin jemaah Masjid Al-Baitin belum tahu siapa saja kita. Yang pertama, mohon maaf, di sebelah kiri saya ada Pak Haji Mukadi, di sebelah kiri beliau ada Bapak Haji Purna, sebelah Kantor Urusan Agama, dan sebelah kirinya lagi ada Pak Haji Dewi, sebelah kanannya ada Pak Radius, beliau sekretaris, kemudian ada Pak Haji Budi, pengurus PKTN juga, beliau juga, kemudian di sebelah ada Pak Idham, ya ini penjual agama atau pendiri saya ya Pak ya. Kemudian ada Pak Haji Purnomo, di sebelahnya ada yang ganteng Pak Ustaz Sukisno. Ya, sebelahnya lagi ada Pak Haji Firmansyah, dia juga wakil ketua Pak. Dan selanjutnya dari mana Pak? Dari Pak Haji. Ini sama ya rombongannya. Yang itu yang duduk sama. Oh ya, ini pihak kacamata dari Pinang Jaya ya. Siapa ini? Dari Kelibat. Roy terus ini terus salam Haji sudah gak asik lagi. Oh ya Pak Haji ya. Pak Haji itu Pak Haji sama ini yang baru kelihatan kalau atau ini dari mana ya? Dari Rupala. Ini orang yang ganteng ini lagi shopping ini Pak Kapten. Ya, itulah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kali ini selalu menjadi gambar dan kita bersama. Dan hari ini KTM hadir di Masjid Al-Baitin seperti biasa dalam rangka melaksanakan kegiatan kita, program-program yang telah dilaksanakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak hanya sholat subuh saja atau sampai subuh, kalau di bulan Ramadan ada sampai di Ramadan. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berkesinambungan dan tentunya di tahun yang akan datang kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai rencana kita. Dan terima kasih atas permintaan saran untuk kita membangun, karena kalau bukan kita siapa lagi kalau tidak sekarang kapan lagi. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah dan pengurus Masjid Al-Baitin telah menyambut kami untuk hadir pada subuh ini, merupakan suatu kebanggaan kita. Untuk itu, boleh dapat kami sampaikan. Boleh tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua MPTM atas sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu tausiah serta arahan dari Bapak Haji Purnawirawan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemini. Pada Bapak Haji, persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua FKTM dan seluruh jajaran kepengurusan FKTM Kecamatan Kemili. Kemudian yang kami hormati Ketua Takmir dan seluruh jajaran pengurus dan jamaah Masjid Daiti. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan penyuluh agama dari Ustaz Sukisno dan Pak Johani. Kemudian yang saya bangga-banggakan, saya muliakan para ketua-ketua dan juga jamaah masjid sekecamatan Kemili yang sempat hadir pada pagi hari ini. Tentu kita semua mudah-mudahan selalu dalam naungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu sekalian, Masjid Daitin ini tahun berapa ya Pak berdirinya? 2020 baru ya. Apa ini wakaf ya? Belum. Dan masjid umum apa masjid pribadi? Masjid umum, tapi milik pribadi dan pribadi. Oh, dibangunkan oleh pribadi gitu ya. Tapi untuk diperuntukkan untuk umum. Jadi wakaf ya. Masjidnya wakaf gitu. Masjidnya juga belum diwakafkan. Sudah diwakafkan, tapi apa namanya? Ya, artinya masjidnya diwakafkan untuk umum, dibangunkan pakai duit pribadi, diwakafkan untuk umum. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya tanya karena tadi itu saya lihat jamaahnya hampir jamaah FKTM semua masalahnya. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 30 Desember Pak. Besok tanggal 31. Dengan tahun Masehi hampir selesai Pak. Ya, bertambah pula umur kita 1 tahun. Dan umur FKTM bertambah pula 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Walaupun pada dasarnya untuk kita kan tahun yang kita miliki adalah tahun Hijriyah Pak. Tahun Masehi ini memang awalnya kan dari bangsa Romawi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi karena pemerintah kita secara administrasi dan undang-undang menggunakan tahun Masehi, ya kita harus tunduk pula dengan aturan-aturan pemerintah. Karena memang disinilah tempat kita hidup dan disinilah tempat kita berada. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu kita harus mawas diri bahwa di penghujung tahun Masehi ini kan beda dengan penghujung tahun Hijriyah. Kalau tahun Masehi, tahun Hijriyah, bahasa sananya diam-diam baik gitu loh. Ya, nggak ada banyak hal-hal yang membuat kita menjadi hingar-bingar. Tapi ternyata di tahun Masehi ini, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, besok malam, Bapak Ibu sekalian, pasti akan terjadi kebahagiaan dan kesenangan oleh masyarakat kita tertentu. Bahkan tak lupa kita yang tua-tua juga, Bapak Ibu sekalian, nggak biasa begadang juga Bapak Ibu sekalian. Padahal sebenarnya harus kita pahami bahwa sesungguhnya pergantian tahun itu mestinya kita pergunakan untuk evaluasi diri, bukan untuk hingar-bingar dan sebagainya. Yang kedua, memang itu adalah tahun Masehi. Dan jujur Bapak Ibu sekalian, saya kan kebetulan ketua FKUB, Pak. Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pak Mukadi. Nah,
Jadi memang kerjaan kami berdua, keluar masuk gereja, keluar masuk vihara, pura, kelenteng dan sebagainya. Kalau masjid memang itu tempat kita gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ngobrol-ngobrol gitu dengan kawan-kawan yang Kristen. Seperti apa sih kalian kalau tahun baru? Kami biasa-biasa saja Pak, karena itu termasuk yang kami sucikan. Jadi kami tidak pernah berbuat hal-hal yang akan membuat nilai-nilai iman dan nilai agama kami menjadi rusak. Jadi setelah saya pahami ternyata banyaknya yang memperingati itu memang kita umat Islam Pak. Coba perhatikan di mana-mana, sehingga sampai lupa diri gitu Bapak Ibu sekalian. Yang biasanya nggak beli jagung, beli jagung. Yang biasanya beli mantang, ya beli mantang. Yang biasanya kolamnya nggak pernah dikeringin karena tahun baru Bapak Ibu sekalian. Padahal mereka yang punya tahun itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nah karena itu sebenarnya kita berpikir ada apa sih gitu loh Bapak Ibu sekalian, ada apa? Karenanya bukan berarti tidak boleh memperingati, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak usahlah berlebih-lebihan Bapak Ibu sekalian, karena terkadang yang berlebih-lebihan itulah justru yang akan menyalahi Bapak Ibu sekalian. Alangkah sayang amal kita 1 tahun ini ya Bapak Ibu sekalian, sholat, ngaji, puasa, keliling-keliling kita ke masjid-masjid hanya karena hal yang sepele saja kadang-kadang nilainya menjadi rusak. Oleh karena itu bukan berarti tidak boleh, tapi silahkan, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ada kadang anak-anak muda kita itu sengaja betul ke pinggir pantai, ke gunung dan sebagainya, kambing guling, ayam panggang dan segala macamnya. Sudah kambing guling segala macam, bahkan kadang menyedihkan anak-anak kita itu yang guling-gulingan kadang Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa. Saya ingin cerita Pak. Kemarin di KUA kita di 2 bulan terakhir ini, yang paling menjadikan saya terakhir kali kemarin itu anak kelas 2 SMP sudah hamil. Yang menghamilinya anak kelas 2 SMA. Yang jadi pikiran saya itu apa? Mau jadi apa gitu loh anak 2 ini. Masih anak-anak tapi harus jadi bapak gitu loh. Nah, mau jadi apa gitu loh. Lewat mereka saja masih diperhatikan, masih diberikan bimbingan orang tuanya, terus mau jadi orang tua. Saya bisa kebayangkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata ya pergaulan yang luar biasa. Pergaulan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan kejadiannya dalam 3 bulan ini sudah sekitar 4 orang, 4 pasang. Saya sedih betul Bapak Ibu sekalian. Makanya di tahun 2018, 2019 saya kebetulan kan ikut satu organisasi. Kami melaksanakan kegiatan gitu untuk dapat menjajaki akhlak-akhlak anak-anak kita. Di tahun 2018 itu, 2018 Bapak Ibu sekalian, hasilnya mencengangkan. 48% anak perempuan sekelas SMP mengaku sudah pernah berhubungan badan dengan lawan jenisnya. Dan hampir 57% anak sekelas SMA perempuan laki-laki sudah mengaku bahwa sudah pernah berhubungan badan dengan lawan jenisnya. Saya bergini Pak, ngelihat prosentase itu. Anak siapa itu ya Allah ya Rabb, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu tentu peran kita, tokoh agama, pengurus masjid dan sebagainya, kita saling mengingatkan antara sesama kita Bapak Ibu sekalian. Karena ini akan menyangkut pada akhir kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kehidupan yang luar biasa. Buktinya hari ini kita tinggal 30 Desember. Artinya mau tidak mau sesungguhnya akan berakhir hidup kita ini. Sekarang ini apa yang akan kita wariskan dengan generasi kita Bapak Ibu sekalian, selain dari hal-hal yang baik. Makanya ketika baginda Rasul dibawa oleh malaikat Jibril diperlihatkan di dalam neraka, yang dilihat oleh baginda Rasul itu salah satunya adalah seorang anak yang tengah disiksa di tengah-tengah neraka jahanam itu.
melulung-lulung menjerit minta tolong Bapak Ibu sekalian. Tolong Bapak Ibu ya. Dalam waktu yang bersamaan Allah sengaja menunjukkan kepada anak ini, digiringlah kedua orang tuanya masuk ke dalam sorga. Dilihat oleh sang anak dan dilihat oleh baginda Rasul. Apa kata Allah? Ini pelajaran yang oleh engkau bawa kepada umatmu di dunia ini. Ceritakan ini. Inilah oleh-olehmu nanti, sehingga ketika mereka mendengar ceritamu, mereka akan memiliki pemikiran yang baik, berubah lebih baik, atau justru mereka lah yang salah satunya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Masya Allah. Pada saat kedua orang tuanya digiring masuk ke dalam surga, dilihatlah oleh sang anak. Apa kata sang anak? Wahai Allah, kenapa kedua orang tua saya digiring masuk ke dalam surga, sedangkan saya disiksa di tengah-tengah neraka jahanam ini? Kalaupun sewaktu di dunia aku lahir bukan kemauanku, aku lahir karena kedua orang tuaku. Kalau bukan karena kedua orang tuaku, tak mungkin aku akan lahir di dunia. Kalaupun sewaktu di dunia aku tidak pernah sholat, memang nyatanya kedua orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya sholat, tidak pernah marah, tidak pernah ngajak kalau saya tidak sholat. Kalaupun sewaktu di dunia saya tidak ngaji dan sebagainya, karena memang orang tua saya nggak pernah ngajari saya ngaji, nggak pernah ngajak saya ngaji, nggak pernah marah kalau saya tidak ngaji. Kalaupun sewaktu di dunia saya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan agama dan sebagainya, karena paling kedua orang tua saya. Kalaupun saya dimasukkan di dalam penjara, saya diselamatkan oleh kedua orang tua saya dengan sejumlah dirham atau uang mereka, tapi sama sekali saya tidak pernah diperhatikan agamanya. Aku tuntut wahai Allah, karena tak mungkin aku lahir ke dunia kalau bukan karena orang tuaku, dan itu aku yakin bahwa aku adalah titipan Allah untuk kedua orang tuaku. Aku minta pertanggungjawaban mereka diperlihatkan oleh Allah, maka diadili oleh Allah. Allahu Akbar. Tiga-tiganya dijebloskan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini yang paling saya khawatirkan, Bapak Ibu sekalian. Justru kita, Bapak Ibu sekalian, masuk neraka itu bukan karena tidak sholat. Masuk neraka jahanam itu bukan karena nggak ngaji, bukan karena tidak puasa dan sebagainya, tapi justru kita diminta pertanggungjawaban oleh anak-anak kita, karena sesungguhnya kita tidak pernah memikirkan bagaimana anak-anak itu adalah amanah Allah kepada kita. Masya Allah. Kalau kita mau jujur sekarang nih Bapak Ibu sekalian, yang harus pinterin anak-anak kita itu siapa, Pak? Harus orang tuanya kan? Karena anak kita itu kan amanah Allah dengan orang tuanya, bukan amanah Allah dengan guru ngajinya, bukan amanah Allah dengan guru privatnya, tapi amanah Allah dengan orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Ya. Artinya mestinya yang harus mereka mengajari mereka ngaji, sholat dan sebagainya orang tuanya. Tapi menyadari bahwa kita orang tua ini kan kadang Bapak Ibu sekalian disibukkan oleh urusan yang namanya dunia, yang namanya urusan kepentingan. Sibuk kita kerja, yang bapaknya berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore untuk usaha, Bapak Ibu sekalian cari duit. Yang ibu mungkin kalau bekerja begitu juga, kalau tidak bekerja juga ibunya sibuk di dapur. Mulai dari subuh sampai jam sekian gak keluar dari dapur. Keluar dari dapur sudah mulai capek, ada lagi pekerjaan yang dilaksanakan. Sehingga tidak terlalu fokus untuk memberikan perhatian kepada anak. Yang kedua, biasanya kita dengan anak itu Bapak Ibu sekalian, ya, nggak sabaran kalau menghadapi anak kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, biasanya ilmu kita yang memang kurang, Bapak Ibu sekalian.
kita serahkan anak-anak kita kepada guru-guru ngaji. Jarang Pak anak-anak kita tuh yang bisa ngaji karena orang tuanya. Betul ya Pak? Betul. Nggak usah di luar, kita yang ada di masjid ini berapa sih anak-anak kita itu yang berhasil ngajinya karena diajari langsung oleh orang tuanya. Jangan-jangan di antara kita ini hanya 2-3 orang yang anak kita itu bisa ngaji karena kita langsung yang ngajarinya. Rata-rata ternyata anak-anak kita itu berhasil bisa ngaji, bisa sholat, bisa mendoa karena siapa Pak? Ustadznya Pak. Karena keterbatasan waktu kita titipkanlah anak-anak kita itu dengan ustadz-ustadz kita Pak. Tahunya kita anak-anak kita itu sudah jadi. Padahal kita berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, malam ada kondangan, ada kawan ngobrol dan sebagainya. Kita nggak tahu anak-anak kita itu belajarnya seperti apa. Tahunya mereka sudah bisa ngaji, bisa sholat, hafal doa dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Padahal sebenarnya itu tugas kita. Tapi kita dibantu oleh ustadz-ustadznya, diselamatkan Allah dari azab neraka karena dibantu para ustadz-ustadznya. Masya Allah. Tapi yang menyedihkan ada Bapak Ibu sekalian. Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, bisa ngaji anak kita, bisa ngedoa anak kita, bisa sholat anak kita. Tapi kita ini rata-rata nggak bersyukur. Kenapa nggak bersyukur ya Bapak Ibu sekalian? Ya, ada iuran, ada infak bulanan untuk apa? Untuk guru ngajinya, Pak. Nggak mahal nggak Pak? Cuma 20.000. Kok bisa ngelat 3 bulan nggak bayar? Ini kelakuan kita Pak. Inilah kelakuan kita. Pas ditagih loh, Bu. Infak anak ibu, infak ngaji anak ibu 3 bulan belum bayar. Bukannya cepat-cepat dibayar Pak. Apa yang keluar dari mulut kita? Lo katanya guru ngajinya ikhlas. Memang guru ngaji itu gak punya perut apa Pak? Biarlah ikhlas itu urusan guru ngajinya. Kita gak usah ngurus ikhlas guru ngajinya Pak. Kita yang penting Bapak Ibu sekalian ngurus bagaimana mikirkan guru ngajinya. Bahwa dia sudah meninggalkan waktu, meninggalkan keluarganya, hanya menyelamatkan kita dari azab neraka, memintarkan anak kita. Masya Allah. Alangkah besarnya Pak ininya ya, imbalannya. Dihindarkan Allah dari azab kubur dan azab neraka karena anak kita bisa ngaji, bisa sholat, segala macam. Lo kok bayar 20.000 sebulan berat? Allah. Kalau memang mampu orang tuanya ajari sendiri dong anak-anaknya itu. Tapi inilah kita, inilah ujian Allah terhadap orang tua, anak-anaknya Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya mohon maaf Pak, anak-anak kita sekarang sudah bisa sholat, enggak sholat. Sudah bisa ngaji, enggak ngaji. Sudah bisa baca doa orang tuanya, enggak mendoakan. Kenapa? Salah satunya karena Allah cabut keberkahan ilmunya. Kenapa sebabnya? Orang tuanya kurang bersyukur. Salah satunya apa? Yaitu tadi Bapak Ibu sekalian. Mestinya ya Allah, nah pas anaknya lapor, ayah, papa, bapak, adek udah selesai Iqra 6, ya Allah, nah, alhamdulillah nah. Ayah sudah bisa sholat, alhamdulillah nah, ya Allah nah. Kalau bukan karena guru ngaji, belum tentu kamu bisa sholat. Yang tadinya infaknya cuma 20.000, 50.000, 100.000 kita keluarkan. Tanda rasa bahagia dan syukur kita Bapak Ibu sekalian. Ini enggak. Makanya Allah cabut keberkahan ilmunya karena orang tuanya yang tidak bersyukur. Tapi setelah itu ngomongin anak kita, marahin anak, percuma kamu ngaji ya? Ngapain enggak ngaji? Katanya udah bisa sholat, kau enggak sholat ya nak? Enggak pikir kalau sesungguhnya ada dosa, ada salah di kita Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di penghujung tahun ini mari kita berpikir bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini sudah begini zamannya. Enggak tahulah nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang dengan perkembangan teknologi
teknologi yang ada ini udah seperti apa? Mau apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita selain daripada agama ini, Pak? Kalau yang kita wariskan harta, alangkah banyaknya sebunuhan anak kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang kita wariskan harta, kebetulan di KUA itu baru menyelesaikan permasalahan perselisihan warisan, Bapak Ibu sekalian. Banyak betul harta bapak dengan ibunya berebut kayak pembunuhan. Lagi di ruangan saya ribut berantem, Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya. Allahu Akbar. Saya pikir inilah kalau kita wariskan yang namanya harta. Makanya yang paling penting itu iman. Wariskanlah iman, wariskanlah harta. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita ini jauh dari agama. Kenapa? Yang selama ini kita jejelin itu, Pak, apa? Materi. Nah, harus kamu nilainya sekian, nah harus begini, harus begitu. Nanti kamu umur sekian harus begini, harus begitu. Selalu materi yang kita jejelkan sama anak-anak kita. Jujur aja hari ini, kalau mau kita persentase berapa sih di antara kita ini yang bangga betul kita ini ceritakan anaknya ini habis Quran loh 10 juz. Berapa orang tua yang tegak kepalanya saking bangganya? Oh, ini sekolah agama hafalannya sudah sekian. Berapa orang? Bapak Ibu sekalian. Oh, itu anaknya ustaz jadi marbot. Berapa orang yang tegak kepalanya, Pak? Ya. Tapi ketika ditanya orang, anaknya berapa, Pak? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya 4, Pak Ustaz. Alhamdulillah betul, yang nomor 1 itu PNS, yang nomor 2 itu pemborong, yang nomor 3 itu polisi. Tapi kalau orang Lampung nggak nyebut polisi, nggak, Pak? Polisi. Yang nomor 3 polisi, yang nomor 4 itu tentara. Tentara. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Diceritain kemana-mana. Kalau nyeritain keberhasilan anak-anaknya itu, Pak, nggak cukup 24 jam mak sama bapaknya. Kadang-kadang kalau cerita itu kayak nggak nampak lagi di bumi, kaki mak sama bapaknya. Hebatnya. Bayangkan keluarga mendekat, saudara mendekat karena keberhasilan anak-anaknya. Ninggal bapaknya, saking hebatnya anak dengan bapaknya. 1 kilo bunga papan, kiri kanan. Oh, banyak betul, Pak. Giling-giling kita kepala. Hebat betul ya bapak ini. Saya mau tanya dulu subuh ini, ada nggak salah satu saja bunga papan itu yang menjadi jaminan bapaknya akan dibebaskan Allah dari azab kubur? Ada nggak? Nggak ada. Cuma buat geleng-geleng kepala orang yang hidup. Hebat betul bapak ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata nggak ada satu pun yang jadi jaminan bahwa bapak dan ibunya itu Allah akan bebaskan dari azab kubur dan azab neraka. Nggak ada gunanya guna papan itu. Tapi kesolehan anak cucunya itu yang akan jadi jaminan. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah berpesan, Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah kehidupan, tidak akan pernah merubah nasib seseorang atau sekelompok orang kalau dia atau mereka tidak pernah berusaha untuk merubahnya. Nah, untuk merubahnya. Ini belum berdoa dan berusaha, sudahlah Pak Ustaz, ini takdir saya. Takdir apa? Yang namanya takdir itu kan adalah keputusan akhir dari sebuah usaha dan doa. Bapak Ibu sekalian, ini belum apa-apa udah ngomong takdir, Bapak Ibu sekalian. Berarti yang salah itu Tuhan, Pak. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah untuk perubahan ini kita semakin baik. Di tahun 2024 mudah-mudahan kita akan semakin cinta dengan agama ini. Amin. Kita akan semakin baik. Amin. Ya, Amin ya Allah. Ya, begitu pula kehidupan, tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan kita. Ini
sering saya sampaikan bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu pesta demokrasi untuk memilih 3 capres calon presiden dan memilih anggota legislatif. Kalau kita lebih ininya DPR. Karenanya mari kita menjadi orang yang cerdas dan juga memberikan informasi yang baik kepada tetangga keluarga kita. Yuk kita jaga persatuan dan kesatuan kita jaga kekompakan kita bantu pemerintah Kota Bandar Lampung. Ibu Wali Kota Bandar Lampung yang terus senantiasa berusaha untuk memberikan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Terserah Bapak Ibu, saya nggak pernah menunjukkan ini pilih itu Bapak Ibu sekalian, karena tiga-tiganya itu orang hebat, tiga-tiganya itu orang baik. Kalau nggak hebat dan nggak baik nggak mungkin jadi capres Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan kayak kita inilah Bapak Ibu sekalian. Tapi karena mereka orang baik maka ditunjuk. Tapi paling tidak bahwa kita berharap bahwa kita ditunjukkan kebenaran oleh Allah sehingga pilihan kita juga akan menjadi pilihan yang benar. Kita pilih pemimpin atau anggota legislatif yang memang betul punya dasar agama dan cinta agama. Kenapa? Karena keputusan seseorang itu pasti akan dipengaruhi oleh iman dan agamanya. Bapak Ibu sekalian, sudah pasti akan dipengaruhi oleh iman dan agamanya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kita jaga sekali lagi persatuan dan kesatuan kita umat Islam, terutama karena ternyata metode Sonogronye yang di Aceh mecah belah ulama dan umat Islam itu dibenturkan antara satu dengan yang lain dan sebagainya masih cukup baik dipakai untuk membenturkan umat Islam, mecah belah umat Islam sekarang ini. Yang satu diangkat, yang satu diinjak, yang satu dipuji, yang satu dicaci, yang satu dikasih jasa, yang satunya lagi dipojokkan, sehingga timbul kecemburuan antara kelompok dan umat Islam itu sendiri. Akhirnya kita yang bentrok, yang buat masalah itulah yang mendapatkan keuntungannya. Inilah yang terjadi sekarang Bapak Ibu sekalian. Ada yang merasa paling berjasa, tapi ada juga yang sengaja dipojok-pojokkan Bapak Ibu sekalian. Itu metode pecah belah Bapak Ibu sekalian. Jangan mau lagi umat Islam mau dipecah belah. Ayo kita bersama-sama. Enggak mungkin akan sama betul, tapi menghormati perbedaan dalam kebersamaan itu akan menjadi luar biasa. Jangan sampai justru kita sejelek-jelekan di medsos, kita sejelek-jelekan Bapak Ibu sekalian. Sementara orang-orang itulah yang untung. Yang jadi DPR tetap jadi DPR, yang jadi gubernur tetap jadi gubernur, yang jadi presiden tetap jadi presiden. Enggak seteguran kita dengan tetangga kita. Orang yang jadi DPR tetap jadi DPR, Pak. Kita tetap bayar listrik sendiri, tetap bayar angsuran sendiri. Mending kalau kita dibayarkan oleh mereka itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya yuk cerdas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu saja arahan dan juga mau'izah hasanah saya sedikit untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mawas diri dan mudah-mudahan Pak Ustadz minggu depan bisa bersama-sama dengan MKTM ini. Amin. Amin. Indah dan enak betul rasanya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau menanyakan nikmatnya sholat di masjid, kelaklah ketua-ketua masjid dan pengurus masjid ini sholat di masjidnya masing-masing. Dan rata-rata masjidnya juga sudah enak-enak. Tapi ternyata Allah lah yang menggerakkan kaki-kaki dan pikiran kami semua ini. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkannya, kami belum tentu juga berangkat melaksanakannya. Karenanya mudah-mudahan itu bukan hanya milik kami, tapi menjadi salah satu milik dari pengurus Ad-Daitin, sehingga minggu depan juga bisa ikut bersama-sama kami. Amin. Amin Terima ya Allah. kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Purnawirawan atas tausiahnya, atas arahannya. Pada Bapak silakan.
Saya Pak pembawa acara. Ya, enggak usah pakai itu. Sudah keras suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kita acara lain-lain atau tanya jawab atau ya bisa dikatakan curhat lah ya Pak ya. Bisa juga merupakan masukan, barangkali saya mengawalinya. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala KUA yang sangat luar biasa. Beberapa 3 kepala KUA, 4 kepala KUA termasuk Pak Haji Purnairawan. Ini saya sendiri mengalami problem. Ya. 4 kepala KUA, baru Bapak Kepala KUA inilah yang memberikan solusi. Dan memang sebelumnya saya sudah mendengar kabar bahwa Bapak Purnairawan ini mau tugas di Kecamatan Kemiling. Dan ini alhamdulillah kita bisa, bahkan tiap hari Sabtu kita bisa bertemu dengan beliau dan juga dengan bapak-bapak yang lain. Dan terus terang setelah ada FKTIM ini kita timbul rasa kasih sayang. Saya kalau melihat di antara kita semua ini, apalagi Pak Haji Budi, saya pengen nangis Pak, karena saking kangennya luar biasa. Dan juga begitu bapak-bapak yang lain. Saya berharap kalau semua anggota FKTIM ini bisa hadir seperti kita ini, insya Allah tidak akan terjadi bahkan pertengkaran apalagi perpisahan. Ya, apalagi Bapak Haji Yusuf ini, Bapak Haji Yusuf yang ganteng ini setiap ada acara pasti malamnya pasti ke tempat yang cek lokasi, dan itu pun sekeluarga besar Pak. Termasuk anak-anaknya dan istri-istrinya, maksudnya dengan istrinya, sekeluarga. Itu artinya pahalanya luar biasa itu ya Pak. Itu hanya sekedar satu contoh. Termasuk tadi malam saya sekitar jam 1. Karena belum, biasanya kalau di Masjid Minam Bapak Sekretaris menyampaikan, oh sambil diminum Bapak-bapak. Biasanya Pak Sekretaris menyampaikan, oh besok lokasinya masjidnya di sini. Saya sudah terbayang masjidnya, bahkan sudah terbayang pengurusnya. Tapi untuk masjid ini terus terang saya belum tahu Pak. Belum, apalagi pengurusnya, masjidnya baru tahu tadi malam. Dan ada kalau nggak salah penjaganya ya, mendekati saya tadi malam ya. Itu bapak-bapak. Terus kemudian ada 2 pertanyaan Pak. Biasa kalau terlalu banyak nanti yang lain nggak kebagian. Yang pertama tentang, kalau nggak salah tadi ada anak remaja seusia SMP yang dengan sangat terpaksa dinikahkan barangkali itunya karena terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Artinya kalau melihat kisah tadi kan masih di bawah umur ya Pak ya. Karena pernikahan sekarang itu minimal umur 18 ya Pak ya. 19. Ini belum sampai 19 tahun lah artinya. Kalau dia dinikahkan secara resmi, artinya untuk mendapatkan buku KUA itu, buku nikah itu kan nggak boleh ya Pak. Itu apakah dinikahkan secara agama dulu, baru nanti cukup umur, atau bagaimana Pak? Karena kemarin saya juga sempat mengurus seseorang atau dia di bawah umur. Saya menghadap kepada, karena Bapak KUA saya itu lagi sibuk menerima tamu sehingga stafnya ini belum bisa Pak. Sebenarnya sudah diajukan, rupanya ditolak. Nah sekarang ini mereka sudah punya anak, tapi halal Pak, ini udah dinikahkan oleh Bapak. Kalau dulu PPN tapi tidak punya buku karena belum cukup umur. Nah kemarin saya ke Pengadilan Agama kalau nggak salah. Di Pengadilan Agama itu mau disidang, kayaknya pasti dibatalkan karena pasti nggak berhasil lah Pak ya. Artinya sehingga harus nunggu bulan Mei nanti sehingga umur sudah cukup 19 tahun. Ini solusinya bagaimana Pak? Itu yang pertama. Terus tadi bicara tentang guru ngaji
yang sangat luar biasa. Bahkan kalau nggak saya sejak tahun 94 saya sudah jadi guru ngaji. Ada yang privat, ada yang di masjid, ada yang di musola, ada yang dibayar, dan maafnya ngomong ada yang nggak dibayar gitu. Ini konsep lillahi ta'ala itu sebenarnya bagaimana Pak itu? Ini sekitar tahun 2005 saya mengundang penceramah Bapak Aun Wafirdos yang namanya konsep lillahi ta'ala itu harus ada feedbacknya. Bahkan harus dimusyawarahkan sebelumnya supaya ikhlas. Ya, jadi yang saya tanyakan konsep lillahi ta'ala menurut konsep Islam itu bagaimana Pak? Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pertama bahwa pernikahan itu Bapak Ibu sekalian pastilah tujuannya kan untuk sakinah. Apa sakinah itu? Artinya tenang, tentram, dan nyaman. Pernikahan itu akan mengalami tentram, kemudian tenang dan nyaman itu ketika semuanya sudah sesuai dengan aturan. Nah, di antaranya adalah administrasi pernikahan. Makanya banyak sekarang ini pernikahan yang gak tenang. Kenapa? Tidak punya buku nikah, sehingga mengurus anak saja nggak keru-keruan sekarang ini. Nah, artinya itu kan nggak memenuhi syarat. Karenanya pencatatan pernikahan atau pernikahan itu, pertama ada pernikahan itu yang baik dan benar. Ada pernikahan itu yang baik tapi tidak benar. Ada pernikahan itu yang benar tapi tidak baik. Ada yang tidak baik dan tidak benar. Yang mana pernikahan yang baik tapi tidak benar? Baik tapi tidak benar itu sah secara agama, tapi tidak benar secara administrasi negara dan undang-undang perkawinan yang disebut dengan nikah siri. Itu Bapak Ibu sekalian. Nikah siri itu tidak perlu nunggu waktu. Hari ini Pak Sekretaris, saya contohkan aja, contohannya. Pak Sekretaris ini hari ini nikah, dia statusnya bujang atau duda resmi, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu belum dicatatkan sampai besok, Bapak Ibu sekalian. Padahalnya harus dicatatkan, tapi belum dicatatkan, hanya baru melaksanakan secara agama, statusnya tetap bersiri. Nah, jadi itu pernikahan itu baik, tapi tidak benar. Ada pernikahan itu yang benar tapi tidak baik. Artinya betul-betul merasa bahwa pernikahannya itu sah, bagus karena punya buku, oh di depan PPN dulu nikah dan sebagainya, tapi ada rukun-rukun pernikahan yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah wali nikahnya. Banyak sekarang anak-anak itu saking kepengennya dan kadang-kadang gak karuannya narik orang lain ngaku-ngaku sebagai walinya. Atau orang tuanya masih ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Enggak izin, enggak apa, karena takut atau enggak diizinkan orang tuanya, ucuk-ucuk sudah manggil orang lain untuk jadi wali hakim. Perasaannya sah, belum sah nikah itu. Belum sah, Pak. Pak Ketua ini punya anak perempuan. Dia belum setuju anaknya nikah sekarang ini gitu, karena kepengen masih sekolah. Ternyata anaknya tetap mau nikah, dan kalau minta izin dengan orang tua pasti nggak diizinkan karena jelas alasannya itu diam-diam dia nikah. Langsung ngangkat wali hakim, belum sah nikahnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Masih ada wali yang berhak untuk menikahkannya. Karena untuk ke wali hakim itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nggak bisa ucuk-ucuk wali hakim, Pak. Ada juga yang ngaku-ngaku, ya, ngajak orang lain, Pak, mengaku sebagai walinya, dinikahkan oleh petugas kita, oknum juga. Lebih parah lagi, lebih parah lagi. Nah, itu yang benar. Oh, dapat buku tapi Pak, iya betul, benar, tapi tidak baik. Memang tercatat tapi tidak sah secara agama.
tidak baik dan tidak benar. Artinya rukun pernikahannya tidak terpenuhi, enggak boleh tercatat dalam administrasi negara. Parah ini Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan lagi kumpul kebo. Ya. Nah, makanya sekarang ini sebenarnya maksiat dan keberkahan itu hilang sekarang ini bukan hanya karena banyaknya orang nggak sholat nggak ngaji. Jangan termasuk pernikahan nggak benar sekarang Pak. Tapi sudah punya anak keturunan beranak pinak. Padahal asalnya sudah tidak benar. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah, berulang kepada pernikahan yang anak di bawah umur tadi, Bapak Ibu sekalian, di bawah umur itu bukan tidak boleh, boleh, tapi harus memenuhi unsur syarat. Apa syaratnya? Harus ada izin resmi dari pengadilan karena dia di bawah umur. Kalau tidak ada izin dari pengadilan, KUA tidak akan pernah mencatatkannya secara administrasi dan tidak akan pernah punya buku nikah. Bapak Ibu sekalian, caranya bagaimana? Ajukan secara resmi, nanti disidangkan oleh pengadilan. Keluar izinnya dengan alasan tertentu, pertimbangan segala macam, baru boleh dinikahkan secara agama dan juga secara administrasi. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak diizinkan, berarti kalau harus dipaksakan, nikahnya nikah siri. Ini yang paling kita sedihkan sekarang. Kenapa? Sudah umurnya masih muda, anak-anak belum pantas jadi bapak dan ibu, sekolah mereka juga putus. Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau kita nikahkan sekarang? Kemudian lahir anaknya, baru beberapa 6 bulan kemudian, 1 tahunnya akan datang mau ngurus bukunya. Namanya sidang isbat. Pengadilan nanti akan melaksanakan sidang isbat, Bapak Ibu sekalian. Diperiksa dulu pengadilan, terpenuhi enggak unsur syaratnya ini. Kalau terpenuhi unsur syaratnya baru disidangkan. Kalau tidak terpenuhi langsung ditolak oleh pengadilan. Nah, akhirnya kasihan kita dengan anak cucu kita. Terlunta-lunta gak punya buku nikah. Statusnya seperti apa? Dan Bapak Ibu sekalian, wali hakim dengan tahkim itu beda. Satu-satunya wali hakim yang disahkan oleh negara dan undang-undang, kemudian didukung oleh fikih munakahat, satu-satunya wali hakim itu hanya kepala KUA di setiap kecamatan. Nah, kalau ada orang ngangkat wali hakim, anaknya Pak Sekretaris nikah nggak disetujui, tiba-tiba dia ngangkat Pak Ketua, nunjuk Pak Ketua jadi walinya, itu namanya wali tahkim. Tapi negara tidak mendukung wali tahkim itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Pertimbangannya banyak, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, konsep ikhlas. Jadi ikhlas dalam Islam itu tidak ucuk-ucuk. Ikhlas dalam Islam itu bukan berarti ditempelin pipi kiri dikasihkan pipi kanan. Tapi harus ada kejelasan terlebih dahulu. Betul, itu kejelasan terlebih dahulu. Umpama jual beli harus jelas di akadnya. Umpama mau ngajak harus jelas dulu akadnya, Bapak Ibu sekalian, sehingga timbul keikhlasan dalam berbuat itu seperti apa? Karena kesepakatannya sudah disepakati bersama, ukurannya juga sudah tahu masing-masing. Nah, jadi enggak lantas langsung ikhlas begini, enggak. Ikhlas itu kan sebuah proses, dan ikhlas itu adalah hasil dari proses itu, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang masalahnya sekarang ini banyak orang tua itu yang ngurus ikhlas orang. Kita ini banyak ngurus ikhlas orang, betul kan Pak? Nah, itu saya tunjukkan tadi. Katanya guru ngajinya ikhlas, ngapain ngurus ikhlas guru ngajinya? Bapak nggak usah ngurus ikhlas guru ngajinya, yang Bapak pikirkan infak untuk guru ngajinya. Biarkanlah guru ngajinya yang ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Persoalan sekarang ini kita ngurus ikhlasnya orang, Pak. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang ini. Jadi itu Pak. Nah, insya Allah bisa, terima kasih. Dan pada akhirnya saya anjurkan untuk pengurus masjid Daitin untuk segera mengurus persyaratan wakafnya. Kalau memang ini diwakafkan dan juga tanah wakaf, karena kita nggak tahu. Jangan sampai yang mewakafkan ini niatnya sudah luar biasa,
supaya pahalanya mengalir bermanfaat bagi orang, tapi bermasalah di kemudian kan kasihan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sekarang ini jangankan tanah biasa, tanah wakaf aja sekarang ini diperebutkan orang, terutama ahli warisnya. Kalau dulu mah orang tua kita ngewakafin tanah itu ringan-ringan aja, Pak udah diwakafin, belum ada suratnya, nggak apa-apa. Kenapa? Dulu orangnya masih dikit, tanah masih lebar. Sekarang orangnya sudah luar biasa banyaknya, Tuhan nggak buat tanah lagi, semakin sempit. Makanya ada beberapa kasus termasuk di Kemiling, tanah wakaf diambil lagi oleh ahli warisnya, tapi belum diikrar wakafkan. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tapi paling tidak kalau sudah di AIW kan, maka negara sudah ikut bertanggung jawab. Terima kasih dan mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita jadi khotib, jelas ya. Makasih Pak. Kalau bapak yang lain masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Nanti untuk urusan bisa berkonsultasi sama Bapak Johani Idham sebagai penyuluh agama kelurahan dan wilayah. Menginjak acara selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Ustaz Johani Idham kepada Bapak Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Zal Jalali Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min al-ahwali wal afat wa taqaddina biha ya Allah jami'il hajat wa tubayyana ya Allah jalla sayyan wa ta'ala yu'addan ala darajat wa tubayyana al-sab'a wa yamma khayran wa khayran wa abadal maman innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma salli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma salli bilad Indonesia rabbana hab lana min azwajina wa auladina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahyina bil iman wa misna bil iman wa surna bil iman wa akhirna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman akhrijna min ad-dunya ma'al iman akhrijna min al-jinni ma'al iman. Allahumma al-haqqa haqqa wa asbattiba al-batila batila wa asnatina wa ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alna zanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa da'ina illa sadaqta wa la daynan illa qadayta wa la saqatan illa shaqaita wa la hajatan illa qadayta wa yasarha fa yassir lana umurana wa yassir sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.